Ini suratnya Al-Ikhlas. Kenapa gue inget banget kayak surat ini? Karena di dalam surat itu tidak ada kata ikhlas. Ya. Kufu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul, lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak diperanakan. Bang Densu ini hafal dua surah sekaligus. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas. Bahkan bukan hanya itu saja, Bang Densu ini hafal dengan artinya bahwa katanya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini sangat luar biasa ketika detik-detik dan muslim membacakan surah dalam Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah sahabat Asik Ngaji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami akan angkat videonya dari Bang Pras yang mana mengundang salah satu artis ternama yaitu Bang Densu. Bang Densu ini ditanya tentang biografinya, bagaimana latar belakangnya dan sebagainya sehingga bisa menjadi sukses. Dan ternyata di tengah-tengah obrolan itu, ternyata Bang Densu ini menampilkan dan membacakan beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Ada dua surat dalam hal ini, yang pertama surat Al-Ikhlas dan yang kedua surat Al-Fatihah. Ini sangat luar biasa ya karena dibacakannya oleh non-muslim. Nah, kira-kira apa penyebab yang menjadikan Bang Densu ini menghafal Al-Quranul Karim dan bisa membaca Al-Quranul Karim? Salah satunya Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Ikhlas dan Al-Fatihah ini merupakan surat yang paling luar biasa dalam Al-Quranul Karim. Terlebih daripada misalkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan dibaca berulang-ulang dalam salat kita, bahkan disebut Sab'ul Mathani. Bahkan Al-Fatihah itu merupakan Fathul Kitab, pembuka daripada ayat suci Al-Quranul Karim, disebut dan Al-Fatihah. Yang kedua ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas di dalamnya mengandung keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Dan menariknya Bang Densu ini sampai-sampai hafal dengan terjemah surat Al-Ikhlas itu sendiri. Baik ikhwan, kita akan langsung saja tampilkan bagaimana pembacaan Bang Densu terhadap ayat suci Al-Quran, dalam hal ini Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas, yang kemudian dia tahu bagaimana arti dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Silakan ikhwan. Ini suratnya Al-Ikhlas. Kenapa gue inget banget kayak surat ini? Karena di dalam surat itu tidak ada kata ikhlas. Ya. Kufu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul, lahu kufuwan ahad. Sesungguhnya Allah itu satu, tidak diperanakan. Baik, itulah bagian pertama surat yang dibaca oleh Bang Densu. Ini sangat luar biasa. Dia mengetahui artinya sesungguhnya Allah itu satu dan dia tidak beranak ataupun diperanakan. Dan ini merupakan konsep ketuhanan dalam Islam. Baik ya ikhwan, kita akan langsung saja simak bagaimana pembacaan surat Al-Fatihah yang dibawa oleh Bang Densu ini. Silakan ikhwan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Mantap. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sangat luar biasa ya kabar. Dua surat sekaligus beliau hafal. Walaupun memang dalam pembacaannya agak keliru ya dari tajwidnya dan sebagainya. Akan tetapi ya kita memandangnya sangat wajar-wajar saja. Karena memang beliau ini adalah non-muslim. Yang tidak wajar, yang mengherankan adalah seorang murtadin yang mengaku dulunya sebagai Islam yang taat, rajin dalam belajar keagamaan dan sebagainya. Akan tetapi ketika membaca ayat suci Al-Quran, dia tidak tahu, bahkan dia keliru dalam membacanya. Seperti video yang kita akan tampilkan ini. Jangan sok tahu Bapak itu ya, yang bilang saya bukan orang Padang, namanya bukan begitu, sekolahnya nggak benar, bacaan Al-Qurannya nggak benar. Nanti saya baca Quran. Dengerin Bapak ya, mungkin lebih bagus bacaan saya dari Bapak. Mau ini nggak Bu? Kita bisa coba Ibu baca bahasa Arab gitu Bu? Baca Al-Quran? Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amanu wa siratal ladzina amanu alaihim ghairin sebentar Pak. Siratal ladzina amanu goibi ya agak lupa ini Pak, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswis sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Nah, ini surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masih bisa kan? Enggak, bukan saya bohong-bohong. Nah, ini kan murtadin yang dulunya mengaku sebagai muslim yang taat, rajin dalam belajar ngaji Al-Quranul Karim, bahkan juara MTQ ikhwafillah, akan tetapi kan tidak seperti apa yang diklaimnya. Bahkan kalau misalkan kita bandingkan dengan Bang Densu ini, justru pembacaan Bang Densu ini yang kemudian bisa diterima begitu ya. Waktu dulunya memang katanya dia belajar Al-Quranul Karim, belajar ngaji, akan tetapi dia belum menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik ya ikhwan, apa yang bisa kita ambil hikmah dari video kali ini? Yang pertama, kalau misalkan seseorang belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, maka insya Allah di sana Allah akan berikan jalan dan Allah akan berikan pemahaman. Ya minimal dia mampu menghafal ayat suci Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ayat-ayat yang dihafal oleh Bang Densu ini, yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas, bisa menuntun ke dalam Islam yang lebih dalam lagi. Alhamdulillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan informasi kali ini bisa menggugah keimanan kita dan semakin kita giat dalam belajar Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.